Abang lagi buat buku yang ke-27 artinya nih. Oh, yang ke-27 udah terbit sementara di penerbit, insya Allah. Yang ditandatangan itu Isinya apa tadi? itu buku ke-20 berapa ya? 25 nggak ya? Oh, artinya yang di story-nya Abang itu bukan buku baru. Itu buku ke-25 yang terbit bulan lalu. Kemudian 26-nya sementara datang OTW dari penerbit. Yang buku ke-27 sementara siap cetak. Oke. Gitu. Ini Bang, dari buku paling baru lah kita bahas dulu yang ke-27 nih, yang siap cetak. Yang mungkin bisa itu sudah di-order semua atau masih terbuka tuh? Masih terbuka. Jadi langsung bahas nih ya. Ya, langsung Mas. Bukunya buku apa Bang nih yang ke-27? Bahas order-order aja. Oke, jadi buku ke-27 itu judulnya Inspirasi dari Sudut Negeri. Jadi itu kumpulan tulisan bersama dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Mereka ada yang kuliahnya S1 di Malaysia, di Jepang, pre-match Australia, Inggris, kemudian S2-nya juga, dan akhirnya muara akhir mereka di Madinah. Jadi mereka kumpul di Madinah, makanya buku itu judulnya Inspirasi dari Sudut Negeri. Jadi kita bercerita tentang pengalaman yang kita dapatkan selama di luar Indonesia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memotivasi teman-teman yang ada di Indonesia bahwasanya tidak ada satupun impian yang tidak mungkin kita raih ketika kita bisa berusaha dan berjuang maksimal. Makanya kita menceritakan, kalau saya menceritakan tentang perjalanan saya ketika berada di Singapura, ketika menjadi perwakilan salah satu kegiatan International Islamic Cooperative Study. Itu saya menceritakan tentang perjalanan saya di Singapura, yang mana dulu saya hanya bisa bermimpi gitu. Kemudian teman ada yang menceritakan tentang pengalamannya di Jepang, ada yang di Australia, ada di Malaysia, ada di Madinah, di Sudan, Yaman, dan seterusnya. Gitu. Itu berapa penulis Bang? Kalau 5? Kita ada 22 penulis. 22 penulis. Nah, 22 penulis. Gokil sih. Itu semuanya dulu berteman atau baru gimana sih Bang? Kayak kita disatukan dalam satu grup dan tidak pernah ketemu. Ya Allah. Oh, jadi sebelumnya belum kenal sama sekali gitu? Belum kenal sama sekali. Jadi awalnya sih saya diundang untuk ngisi pelatihan menulis mereka. Kemudian saya tawarkan, yuk kita buat tulisan aja ke perjalanan kita selama di luar negeri. Nah, akhirnya mereka mengiyakan, saya bimbing dari awal, kemudian eksekusi 1 minggu, alhamdulillah sekarang udah ada di penerbit siap cetak. Luar biasa. Oke Bang, tadi judulnya apa Bang? Maaf. Inspirasi dari Sudut Negeri. Inspirasi dari Sudut Negeri ya. Itu banyak kisah, setiap penulis 27 penulis di dalam buku itu dari luar negeri, kisah mereka. Dari luar negeri. Ini sangat cocok untuk anak muda ya. Ya, benar. Karena mereka anak muda aja. Anak muda sangat cocok untuk milenial. Nah, Bang, gimana biar dapatin bukunya itu, Bang? Bisa nanti pre-order ke saya. Nomornya sebutin nggak? Boleh disebutin? Oke, nanti chat aja di WhatsApp di 085 299 741 298. Jangan lupa ya pulsa 100.000. Saya juga. Oke Bang, soal tadi buku baru ini Bang, pertanyaan basic lah kalau ditanya kenapa. Apa keuntungan buat mereka yang baca buku Abang gitu? Apa yang mereka bisa dapatkan? Apa yang bisa pembaca dapatkan daripada buku tersebut? Pertama, mereka akan mendapatkan edukasi bagaimana sebenarnya kita mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, karena kebanyakan mereka mengawali kisah mereka bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan beasiswa hingga bisa keluar negeri. Yang kedua,
para pembaca akan diajak untuk mengeksplor tentang apa perbedaan antara negara kita Indonesia dengan luar negeri. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa akan membandingkan bagaimana kultur ataupun pendidikan yang ada di Indonesia sama di luar negeri. Dan kadang mindset kita itu mengatakan luar negeri itu wah banget gitu ya. Tapi ternyata ketika saya membaca kisah teman-teman di buku tersebut, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya tetap bangga dengan Indonesia, dengan culture budayanya yang sangat banyak, dengan situasinya yang hari ini. Karena salah satu contoh gini loh, ternyata di Mesir ya, nah ternyata di Mesir yang kita anggap itu sesuatu yang luar biasa gitu kan, yang kita pertama kali mungkin orang Indonesia kenal secara mendalam Mesir itu ketika booming film Ayat-Ayat Cinta. Kita membayangkan bahwasanya Mesir itu sesuatu yang negara yang luar biasa. Ternyata ada satu keunikan yang apa ya gini, bus di luar negeri itu, di Mesir itu, dia tidak pernah berhenti di halte. Terus? Jadi kalau misalnya kita mau naik, jadi sopirnya itu cuma membuka pintu, jadi semua yang mau naik lari gitu. Wih, bahaya dong. Dan itu kan tidak pernah kita dapatkan di Indonesia, karena itu merupakan sesuatu yang kurang sopan gitu ya. Dan itu dan itu diceritakan sama teman-teman di Mesir, dan itu pertama kali mendapatkan bus yang seperti itu mereka, dan itu sudah sesuatu yang katanya memang wajar mereka di sana. Itu sudah menjadi kebiasaan, makanya bus itu tidak akan pernah berhenti di halte. Jadi kalaupun kita lihat bus, udah siap-siap untuk jogging, loncat, ya, lari dan ada orang kurus di Mesir. Tidak ada orang gemuk. Kalau mau naik lari, kayaknya saya harus ke Mesir. Wah. Oke, itu salah satu ya Bang ya, kisah. Benar. Dan masih banyak lagi kisah-kisah dari negeri-negeri luar. Terus apa yang buat kita bisa bangga, dari contohnya Bang Ramli tadi, kenapa kultur kita masih bisa lebih baik dari luar negeri. Penasaran teman-teman, tinggal beli, order sama bukunya Bang Ramli. Berapa harganya Bang? 25.000. Untuk pre-order untuk pre-order kita 90.000, sudah termasuk ongkir. Jadi udah termasuk ongkir untuk area Kota Tarakan, 90.000. 90.000, cukup murah daripada Anda beli Diamond, Mobile Legend, apalah itu ya. Beli buku teman-teman. Karena halamannya 300 halaman, lumayan tebal. Halaman tuh tebal ya Bang? Ya, tebal banget ya. Tebal, lumayan tebal. Ya, 27 penulis ya banyak. Wih, murah lah dong artinya ya. Semi novel lah. Nah, itu menarik teman-teman. Tinggal diorder sama Bang Ramli. Siap Bang, mantap. Ada lagi buku yang akan datang atau mungkin sekarang lagi tersedia? Ada juga tentang buku yang siap sih, yang udah ready di rumah. Itu ada buku Kita Pernah Berjuang. Judulnya Kita Pernah Berjuang. Itu kisah tentang perjuangan teman-teman, perjuangan saya juga untuk meraih mimpi. Jadi kalau mau tahu bagaimana perjalanan saya hingga hari ini, bisa dikenal oleh beberapa orang, bisa membaca buku Kita Pernah Berjuang. Nah, karena saya menceritakan bagaimana perjalanan saya dari anak pesisir yang ketika lulus SMP dilarang untuk masuk sekolah SMA karena diminta untuk cari uang gitu ya. Karena mindset orang-orang di kampung saya, di kampung pesisir yang ada di Sulawesi Selatan itu, sekolah itu tidak penting. Yang paling penting itu bagaimana kita mendapatkan uang. Nah, makanya saya menuliskan itu, dan saya buktikan bahwasanya dengan sekolah, dengan pendidikan kita bisa berbuat. Wah, jangan lupa beli bukunya. Kayaknya seru tuh. Masih ada tuh Bang tersedia di ya. Itu boleh ditahu Bang berapa harganya, nanti kita mau akses juga. Baca itu buku. Harganya 85.000. 85.000 bisa. Apa judulnya tadi Bang? Kita Pernah Berjuang. Kita Pernah Berjuang, kisah inspiratif dari Bang Ramli.
saya mau ngulik-ngulik dong sedikit tentang kisah Bang Ramli. Tapi sebelum saya masuk ke kisah Bang Ramli tadi sempat disinggung ya, gimana tadi abang dulu gimana ditolak sekolah. Saya sebenarnya bukan sebenarnya kemarin sama Idin tahun 2000 berapa ya? 2018 mungkin. Tahun 2018 Bang, buat film sama Idin sama teman-teman. Kisahnya kurang lebih sama kayak kita syuting di Kampung 1, kampung literasi yang di atas. Gunung Selipi di Gunung Selipi. Mengkisahkan seorang anak yang ingin sekolah. Nah, itu sudah jadi filmnya, Bang. Nanti kalau Abang pengen nanti kita beri tanggapan lah. Boleh. Kan endingnya agak nyesek sih.